Halo anak-anak, kita kembali lagi belajar matematika ya. Kali ini kita belajar matematikanya tentang garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Sekarang kita akan belajar dahulu tentang garis sejajar. Garis sejajar anak-anak dapat lihat di sini contohnya. Jadi apa sih artinya garis sejajar? Yaitu garis yang tidak mempunyai titik potong. Jadi kalau misalkan dua garis itu kita tarik garis lagi sampai panjang, tidak menemui titik potong, tidak akan bertemu di satu titik, makanya dia disebut dengan garis sejajar. Kita lihat seperti contoh di sini. Jadi garis M dan L, lalu garis L dan M, dan garis M dan N itu tidak akan bertemu di satu titik. Kalau kita tarik garisnya sampai panjang, kedua garis itu tidak akan bertemu di satu titik, makanya disebut dengan garis sejajar. Itu arti dari garis sejajar dan juga contoh dari garis sejajar. Jadi kalau nanti anak-anak mengerjakan latihan soalnya, untuk menulis misalkan garis M dan N itu sejajar gitu ya, itu ada tanda garis miringnya 2. Arti garis miring 2 itu dibacanya dengan garis sejajar, maksudnya begitu ya. Ada garis 2-nya, berarti artinya adalah garis itu garis sejajar. Misalkan seperti gambar di sini, garis M dan N adalah garis yang sejajar. Atau nanti ada gambar kubus, ada soal yang minta garis AB sejajar dengan garis apa. Nah, dia pakai tanda garis miring 2, itu namanya artinya maksudnya adalah garis miring 2 itu artinya sejajar ya. Nah, kita belajar tentang garis sejajar sampai di situ dulu. Kita belajar lagi tentang yang berikutnya adalah garis berpotongan. Sekarang kita akan belajar tentang garis berpotongan. Apa sih artinya garis berpotongan? Garis berpotongan itu maksudnya dua buah garis yang mempunyai satu titik. Jadi kalau misalkan dua buah garisnya kita tarik garis lurus, akan bertemu di satu titik atau bertemu di satu titik sudut. Seperti anak-anak bisa lihat di gambar. Di sini anak-anak bisa lihat. Jadi garis AC dengan garis BD bertemu di satu titik, yaitu titik B. Maka garis AC dan garis BD termasuk garis berpotongan. Nah, anak-anak usahakan dalam menyebutkan nama garis, sebutkannya dari abjad. Jadi yang abjadnya awal duluan itu yang anak-anak sebut. Jadi kalau misalkan garisnya seperti di gambar ini AC, usahakan menyebutnya juga garis AC, jangan dibalik jadi garis CA. Tapi meskipun pengertiannya sama ya, garis AC dengan garis CA tuh garis yang begini kan, agak miring garisnya. Terus kalau yang garis BD yang agak tegak lurus gitu kan, ya yang agak ke atas ya. Ya, mungkin kalau di sini gambarnya agak miring, tapi dia maksudnya garisnya menuju ke atas, itu garis BD. Anak-anak menyebutkannya garis BD. Usahakan tidak terbalik, menyebutkannya jangan garis DB. Jadi usahakan menyebutkannya dari yang huruf abjad yang lebih dulu. Jadi Ibu ulang, di gambar ini disebut garis berpotongan karena garis AC dan garis BD bertemu di satu titik, yaitu titik B ya. Dia bertemu di satu titik B, atau bertemu di titik sudut B juga boleh. Jadi atau ada juga yang beranggapan begini, kita lihat di gambar, garis AB berpotongan dengan garis BD, atau garis BC berpotongan dengan garis BD ya. Jadi itu namanya garis berpotongan karena bertemu di satu titik. Jadi artinya garis berpotongan, dua buah garis yang jika kita tarik garis sampai kita panjangkan garisnya, maka akan bertemu di satu titik. Itu namanya garis berpotongan ya. Itu tadi kita belajar tentang garis berpotongan ya. Kalau misalkan anak-anak masih bingung, diulang lagi menit-menit atau detik-detik yang menjelaskan tentang garis berpotongan. Sekarang kita akan belajar tentang garis berimpit. Garis berimpit adalah dua buah garis yang terletak pada satu garis lurus. Jadi anak-anak bisa lihat di sini contoh garis berimpit. Anak-anak bisa lihat garis M dan garis N terletak pada satu garis lurus. Jadi garis M dan garis N termasuk garis berimpit. Lalu anak-anak juga bisa lihat di sini garis A dan garis B terletak pada satu garis lurus.
Jadi garis A dan garis B juga termasuk garis berimpit. Kemudian anak-anak bisa lihat pada gambar jam. Jadi pada saat jam menunjukkan pukul 12, jarum panjang dan jarum pendek terletak pada satu garis lurus. Jadi jarum panjang dan jarum pendek pada saat menunjukkan pukul 12, jarum panjang dan jarum pendeknya menjadi berimpit, menjadi garis berimpit, menjadi satu garis. Itulah tadi penjelasan tentang garis berimpit. Pada gambar kubus, anak-anak juga bisa belajar tentang garis berpotongan. Misalkan, garis AE berpotongannya dengan garis mana? Garis AE berpotongan dengan garis EH. Atau garis AE berpotongan dengan garis AB. Atau garis AE berpotongan dengan garis EF. Misalkan ada soal begini, garis AE dengan garis EF berpotongan di titik, berarti jawabannya berpotongan di titik E, begitu ya. Atau misalkan ada soal garis BC dengan garis CG berpotongan di titik, ya berpotongannya di titik C, atau titik potongnya ada di titik C. Nah, jadi seperti itu contoh dari garis berpotongan. Anak-anak, sekarang kita akan melihat gambar kubus. Ya, gambar kubus ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dari gambar kubus ini anak-anak sekalian belajar mana saja sih yang garis yang sejajar, lalu mana garis yang berpotongan. Jadi anak-anak tinggal lihat, sekarang kita lihat gambar kubus ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Anak-anak lihat garis AB sejajar dengan garis CD. Jadi kalaupun anak-anak menjawabnya terbalik garis DC, tidak apa-apa. Biasanya guru akan memaklumi, akan memahami maksud dari garis yang anak-anak maksud tadi. Jadi garis AB sejajar dengan garis CD. Jadi dia sejajar ya, searah gitu ya. Terus kalau kita tarik garis tidak akan bertemu di satu titik. Lalu garis-garis apa lagi yang sejajar ya? Kalau tadi garis AB kan garisnya mendatar kan, yang mendatar namanya horizontal. Terus kita lihat garis AE. Garis AE sejajar dengan mana garisnya? Garis AE sejajar dengan garis BF ya. Jadi sama-sama vertikal ke atas, itu garis AE sejajar dengan garis BF, atau garis AE sejajar dengan garis DH. Terus AE juga bisa juga sejajar dengan garis CG. Jadi yang sama-sama ke atas ya ke atas semua, yang sama-sama ke samping ya mendatar atau horizontal itu juga berarti horizontal semua, mendatar semua, maksudnya begitu. Sekarang kalau garis EH sejajarnya dengan garis apa? Ya, EH sejajar dengan garis FG boleh, EH sejajar dengan garis BC boleh, EH sejajar dengan garis AD juga boleh ya. Jadi yang garisnya agak miring gitu ya, kelihatannya agak miring ya, padahal tidak, tuh hanya di dalam gambar saja. Jadi kita ambil yang sama seperti itu garisnya. Kalau kita tarik garis tidak akan bertemu di satu titik, maka dia disebut garis sejajar. Jadi kalau tadi contoh yang pertama, garis AB sejajar dengan garis CD boleh, garis AB sejajar dengan garis EF, garis AB sejajar dengan garis GH, begitu ya. Banyak ya, AB sejajar, CD sejajar, EF sejajar, GH, gitu ya. Jadi penulisan garis sejajar juga biasanya pakai tanda garis 2, itu artinya garis itu sejajar. Jadi kalau anak-anak lihat di gambar sini ada tulisan AB, terus ada garis miring 2, CD, berarti garis AB sejajar dengan CD. Itu cara bacanya seperti itu, maksudnya seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu kita belajar tentang garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Semoga dapat menambah pengetahuan anak-anak ya. Sampai bertemu kembali.